Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, sehat, dan dalam penyertaan Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan harian dan kali ini dengan tema Ini Keputusanku. Diambil dari Yohanes 1 ayat yang ke-40. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Nah, di sini kita menemukan bahwa Andreas mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Padahal di sini Andreas statusnya adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Tetapi ketika dia mendengar perkataan Yohanes Pembaptis, dia mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Nah, apa yang menjadi perkataan Yohanes Pembaptis kita dapat lihat pada ayat yang ke-36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Ini menarik. Kenapa? Karena perkataan Yohanes Pembaptis ternyata membuat Andreas mengambil sebuah keputusan yang begitu besar, yaitu mengikut Yesus. Padahal Andreas adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah guru yang terkenal, guru yang baik, bahkan apa yang diberitakan adalah kebenaran. Dia memberitakan Injil Kerajaan Allah sebelum datangnya Yesus. Dia sudah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dia berkata bahwa bertobatlah sebab Kerajaan Allah sudah dekat. Nah, Yohanes Pembaptis adalah seorang guru yang baik, tetapi kenapa Andreas mengambil keputusan untuk melepaskan apa yang ia miliki, yaitu seorang guru yang baik namanya Yohanes Pembaptis, dan dia mengambil keputusan untuk mengikut Yesus? Dasarnya adalah perkataan ini, yaitu lihatlah anak domba Allah. Kalimat Yohanes Pembaptis ini merujuk kepada seorang pribadinya Yesus Kristus yang disebut anak domba Allah. Nah, Yohanes tidak memberitakan apa yang akan dia kerjakan, Yohanes tidak memberitakan apa yang Yesus miliki, tetapi Yohanes memberitakan seorang pribadi. Pribadi Yesus ini statusnya, pribadinya adalah anak domba Allah. Dan dia punya pekerjaan. Pekerjaannya apa? Melakukan kehendak Bapa. Di dalamnya nanti akan menebus dosa manusia. Dan itu dikerjakannya, dilunaskannya, digenapkannya ketika dia di kayu salib. Nah, dia juga memiliki apa? Memiliki berkat. Dia memiliki sukacita, dia memiliki damai sejahtera. Itu adalah yang dimiliki. Tetapi yang diberitakan Yohanes pada saat itu adalah begini. Bukan apa yang dimiliki Yesus, bukan apa yang akan dikerjakan Yesus, tetapi Yohanes Pembaptis memberitakan bahwa ini loh Yesus, anak domba Allah. Pribadinya itulah yang diberitakan. Dan inilah yang membuat Andreas mengambil sebuah keputusan besar, yaitu dia meninggalkan Yohanes Pembaptis, gurunya yang baik, untuk mengikut Yesus. Kenapa? Ketika dia mengikut Yesus, ketika dia menemukan Yesus, pribadi Yesus, dia menemukan harta yang paling berharga, yaitu pribadi Yesus itu sendiri. Dan dengan dasar yang sama, ternyata Andreas tidak tinggal diam. Pada ayat yang ke-41, firman Tuhan berkata, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Andreas telah menemukan pribadi Yesus Kristus, pribadi Sang Mesias itu. Dan itulah yang dia beritakan kepada Simon. Hari-hari ini menjadi perenungan buat kita semua. Ketika kita memberitakan Yesus, apakah yang kita beritakan adalah pribadi Yesus itu? Atau jangan-jangan kita mengiming-imingi orang dengan apa yang dimiliki Yesus. Kita mengiming-imingi orang dengan apa yang dikerjakan Yesus saja. Oh iya, yang dikerjakan Yesus begitu keren. Yang dikerjakan Yesus begitu ajaib. Dia menyelamatkan kita. Tapi jangan bawa mereka fokus kepada apa yang menjadi doing-nya Yesus,
apa yang menjadi havingnya Yesus, apa yang dimiliki Yesus saja, tetapi bawa mereka untuk mengenal pribadinya. Sebab sejatinya ketika kita menemukan pribadinya, kita sudah menemukan harta yang paling berharga. Sang Mesias, Sang Anak Domba Allah. Dialah yang menyelamatkan hidup kita. Dialah yang mengasihi kita, menerima kita apa adanya, dan menjadikan kita anak-anaknya. Jadi mengikuti Yesus adalah keputusan kita. Membawa orang banyak untuk mengenal Yesus adalah tugas kita selanjutnya. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.